Kemudian jaringan saraf tiruan. Tadi sudah disinggung sedikit. Manusia dapat mengenali objek melalui indera yang dimilikinya dan diproses oleh jaringan saraf yang terdapat di otak. Pengenalan objek sebenarnya melalui proses pelatihan dalam jangka waktu tertentu. Setelah saraf terlatih, maka manusia dapat mengenali objek tersebut walaupun berbeda dengan objek sejenis yang dikenalkan dalam fase pelatihan. Jaringan saraf tiruan ini merupakan dasar bagi perkembangan deep learning. Ya, coba kalau kita kenalan dengan teman baru, itu pasti senyum-senyum kan? Kenalkan, saya Yainuddin. Dia akan mengenalkan juga siapa. Nah, suatu saat kalau kita ketemu di jalan, dia sedang nangis-nangis. Pasti kalau di fotonya itu berbeda sekali dengan waktu kenalan dengan kita. Tapi tetap kita kenal, kenapa dia nangis-nangis. Ya, mungkin dia nangis karena kecopetan, atau karena orang tuanya meninggal gitu kan. Tapi kita tetap kenal. Itu yang namanya kecanggihan saraf buatan Tuhan tuh ya, saraf manusia. Nah, itu sudah bisa ditanamkan dalam sistem komputer. Ini ada contohnya, misal pengenalan kucing, ras manusia, dedaunan, dan sebagainya. Nah, ini kucing ya, misalnya kita dikenalkan sama kucing ini. Mirip dengan teman kita tadi ketika kenalan ya. Ini kucing, warnanya putih. Ini kucing ya, kucing yang bulunya seperti itu, hitam-hitam seperti apa. Kemudian ada anak kucing kecil. Terus ini ada kucing yang selfie. Ya, kembang asem itu ya kalau di Jawa ya. Nah, ini selfie, terus ini dia ngincer apa gitu. Ini juga sedang action. Ini malah kok bisa ya kucingnya hitam sama kembang asem seperti itu. Misalnya ini dikenalkan kucing pada anak kecil. Nah, satu saat dia ketemu lagi seperti ini. Dia sedang ngumpet gitu ya. Ngumpet di apa ini? Handuk atau di selimut ini. Nah, pasti dia juga akan kenal kalau ini yang namanya kucing. Nah, prosesnya ini sebenarnya panjang kalau mau cerita di sistem komputer seperti apa. Tapi itu sebenarnya merupakan model dari jaringan saraf yang ada pada manusia. Ini ada ilustrasinya nih. Ini saya ambilkan dari YouTube, TED ya. Nah, ini dia ya. Ini kan ada kucing sama anjing. Nah, di sistem komputer itu ada tiruan dari jaringan saraf yang berupa metrik, lapisan-lapisan saraf gitu ya, menunjukkan manusia. Metrik disimpan di memori. Dia bisa dilatih begitu. Terus dikasih tahu kalau ini yang namanya kucing, cat gitu ya. Ya, ini dilatih begitu. Targetnya kucing. Oke, kemudian dikenalkan lagi kalau itu kucing. Kanan, pengenalan begitu. Nanti dipaksa dia untuk mengatakan itu kucing. Sehingga ada kemungkinan angka-angkanya itu tidak sama ya, antara hasil dari perhitungan metrik-metrik ini atau lapisan-lapisan ini dengan outputnya. Nah, nanti akan ada error atau galat. Selisihnya berapa. Nah, dari selisihnya itu, maka dia nanti akan melakukan perambatan mundur. Tadi ada penjelasan mengenai back propagation. Itu yang dimaksud di sini. Mundur ke sana gitu, memperbaiki lagi lapisan-lapisan itu, ada bobot-bobotnya gitu ya, untuk melakukan perhitungan. Sehingga kalau dilakukan pengenalan lagi, nanti galatnya atau errornya itu makin kecil, bahkan sampai mendekati 0. Nah, kalau sudah mendekati 0, maka sudah bisa dikatakan kalau jaringan ini bisa meniru manusia. Dia akan tahu kalau ini kucing. Jadi mirip dengan computational thinking juga, pengenalan pola. Dia bisa melakukan abstraksi, mana yang tidak relevan. Sehingga kalau satu saat diberi anjing seperti ini ya, dia tetap tahu kalau itu bukan kucing. Nah, ini ilustrasi ya bagaimana sistem komputer bisa dilatih seperti jaringan saraf pada manusia.